Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Potret kesemrawutan jaringan kabel di sudut-sudut pedestrian dan sejumlah jalan di ibu kota menjadi problematika klasik kota metropolitan Jakarta. Penataan kabel yang amburadul tak jarang memicu terjadinya korsleting listrik hingga mengakibatkan terbakarnya kabel bertegangan tinggi. Insiden kebakaran kabel PLN yang membentang di Jalan Abdul Muiz, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin kemarin mengagetkan sejumlah warga setempat. Percikan api, bahkan rentetan kebakaran ke jaringan kabel membuat warga dan pengendara yang melintas di sekitar Gedung Bank Indonesia panik. Beruntung petugas keamanan Gedung Bank Indonesia berhasil memadamkan api dengan menggunakan apar, dibantu dengan petugas kebakaran sehingga tidak meluas ke jaringan kabel lainnya. Ada terjadi kebakaran kabel listrik ya, sekitar pukul berapa tadi Bang? 9.30 kurang lebih. Kita sampai TKP, alhamdulillah sudah padam oleh petugas keamanan setempat. Bang, kita sudah koordinasi dengan pihak PLN, kita tunggu PLN, nanti berikutnya kita tinggal tunggu apa aman atau tidak. Insiden serupa juga pernah terjadi di Jalan Kalibaru Timur, Kebayoran, Jakarta Pusat pada awal bulan ini. Rangkaian kabel listrik terbakar hingga mengakibatkan warga dan pengendara yang melintas panik. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat langsung berupaya memadamkan api dengan menggunakan apar. Letupan api sempat menyulitkan proses pemadaman karena adanya tegangan tinggi yang bisa mematikan. Warga khawatir masih banyaknya kabel yang semrawut dan menjuntai ke bawah di sekitar mereka bisa memicu terjadinya kebakaran kembali. Insiden lebih mengerikan lagi terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Rangkaian kabel udara milik PLN yang menggantung terbakar hebat. Kebakaran rangkaian kabel PLN ini sempat diwarnai ledakan kecil sehingga membuat kobaran api membesar dan menjalar ke 3 titik lainnya. Petugas pemadam kebakaran cukup kesulitan saat memadamkan api karena aliran listrik belum dipadamkan. 2 unit pompa, 1 unit switch, karena itu karena ini mepet dengan lingkungan warga, karena tadi bentar kita juga tidak bermain supaya kita melihat karena ini di pemukiman warga api ini takutnya dia merembet ke masyarakat. 2 hari sebelumnya, rangkaian kabel PLN yang menggantung di belakang gedung Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat juga terbakar. Tak hanya terus mengeluarkan ledakan kecil, terbakarnya kabel udara itu juga menghanguskan sebuah gerobak. Kebakaran hebat ini membuat warga dan pengendara yang melintas ketakutan karena listrik masih menyala sehingga bisa mengakibatkan tersetrum. Warga mengaku kebakaran kabel listrik di lokasi ini sudah terjadi beberapa kali. Warga meminta stakeholder terkait untuk merapikan kondisi kabel agar tidak mudah terbakar. Rentetan kebakaran kabel listrik menjadi potret dari buruknya penataan jaringan kabel di ibu kota. Diharapkan PLN dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta bisa segera melakukan penataan sejumlah kabel semrawut di ibu kota sehingga pejalan kaki dan pengendara bisa aman dan nyaman jauh dari gangguan juntaian kabel tak bertuan dan kabel terbakar yang mengancam keselamatan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kabel listrik yang semrawut menjadi salah satu pemandangan kurang elok yang kerap ditemukan di sudut ibu kota Jakarta. Tak jarang juntaian kabel turun ke jalanan dan mengancam keselamatan pengguna jalan hingga memicu kebakaran. Berikut liputan Lis Pratiwi dan Agus Taufik dari Jakarta yang memantau semrawutnya kabel listrik di ibu kota. Jika Anda melihat ke langit Jakarta, Anda akan menemukan pemandangan seperti di atas saya. Kabel yang semrawut menghiasi jalan dan mengganggu pemandangan ibu kota. Lebih dari itu, kondisi ini juga membahayakan warga yang beraktivitas di sekitarnya. Salah satunya terlihat di Jalan Kedoya Raya, Jakarta Barat.
Di lokasi ini dapat terlihat bahwa kabel ini melintang bahkan hanya berjarak beberapa sentimeter dari kepala saya, yang artinya ini sangat berbahaya bagi warga yang lalu lalang, terutama pejalan kaki yang beraktivitas di sekitar sini. Tidak hanya itu, di bagian tiang listrik yang berada tidak jauh di sekitarnya, ini juga kabel tampak melilit tidak beraturan, dan sejumlah bagiannya juga tampak tidak terlapisi karet, yang artinya terbuka. Dan sebagai orang awam seperti saya, tentu saja kami tidak mengetahui apakah kabel ini masih teraliri listrik atau sudah aman. Kewaspadaan warga yang beraktivitas di sekitar sini tentunya harus lebih ditingkatkan. Kami juga melihat bahwa kondisi ini terjadi tidak jauh dari stasiun pengisian bahan bakar, yang artinya terlihat di pintu keluar stasiun pengisian bahan bakar ini kabel juga melintang cukup panjang, dan banyak sekali kendaraan berukuran besar yang kerap melintas di sekitar sini, dan tentunya hal ini sangat membahayakan karena kendaraan besar tersebut dapat menyangkut dan juga menyebabkan kabel ini jatuh ke bawah dan membahayakan warga di sekitarnya. Kita akan melihat juga seperti apa situasi di titik lain yang masih berada di sekitaran Jalan Kedoya Raya, Jakarta Barat ini. Kondisi kabel melintang ini sering sekali ditemukan di banyak titik di jalanan ibu kota, tidak hanya di wilayah Jakarta Barat. Ini adalah titik lain yang kami temukan, ini berada tepat di pintu masuk menuju ke rumah makan, dan juga kabel ini terlihat ada puluhan. Bukan hanya kabel listrik dari PLN, namun menurut warga sekitar ini ada juga sejumlah kabel milik provider yang memang tidak beraturan penyusunannya. Di beberapa area lain kami juga menemukan kabel yang menjuntai ini sangat rendah hingga dapat terjangkau oleh tangan maupun warga yang sedang beraktivitas di sekitarnya. Dan kita akan bertanya bagaimana sebenarnya pendapat warga dan apa harapan warga terkait dengan kondisi yang sudah lama terjadi ini. Mbak, selama beraktivitas di sekitar sini itu pernah melihat nggak sih ada petugas yang membenarkan kabel-kabel yang semraut di jalan ini? Kalau petugas sih biasanya kita telepon, biasanya ada petugas Timoren, PPSU, nanti dia dateng nih, kabelnya diikat tuh pakai tali rapia. Ya udah paling gitu aja. Untuk kalau kayak PLN pun nggak ada yang kesini gitu. Tapi memang sering ya Mbak, kabel-kabel ini kan terlihat cukup banyak begitu yang berjatuhan sampai ke jalan. Itu tahu nggak Mbak kira-kira penyebabnya apa? Biasanya truk kalau apa sih namanya kayak tinggi banget tuh, yang kayak tronton gitu. Dia kan nyangkut tuh. Nyangkut paling nyangkut doang, ntar dilepasin, dia langsung pergi lagi gitu, jalan lagi. Ya udah biarin aja gitu, nggak diberesin dulu atau enggak, langsung jalan-jalan aja gitu. Paling saya nanti telepon, nanti ada petugasnya datang tuh, terus nanti paling dibenerin, diikat pakai tali rapi, udah gitu aja. Terima kasih Mbak Yeni. Mas, bagaimana melihat banyak sekali kabel semraut yang melintang di jalan-jalan di ibu kota ini? Kalau saya sih was-was saya buat penduduk warga Indonesia, apalagi sipil, takut terjadi kenapa-napa. Cuman saya mohon sama bagian atasan atau PLN, mohon dirapiin atau dimaksimalin lagi lah, biar tidak terjadi kendala apapun buat warga kita ini. Tapi selama beraktivitas dengan melihat kondisi ini, pernah terjadi sesuatu atau pernah melihat orang atau mendengar orang mengalami apa gitu, Mang? Kalau melihat sih belum terjadi, cuman ya ngejaga aja buat keamanan yang berkendara atau yang berpejalan kaki, mohon diperbaiki aja gitu aja. Bapak bagaimana Pak beraktivitas di sekitar kondisi kabel yang semraut di sekitar jalan ini? Oh, tolong dia betulin lah kalau gitu, dirapiin aja supaya rata gitu. Gitu aja Bu. Biasanya ini kabel ini apa Pak yang menyebabkan dia sampai jatuh-jatuh ke jalan? Kadang-kadang mobil truk gitu yang gede ya, juga itu ya, gitu aja. Biasanya siapa yang membetulkan Pak? Nah, itu PLN. PLN? Ya PLN. Biasanya untuk PLN membetulkan ini mereka datang sendiri atau ada laporan dari warga? Ada yang itu yang pakai oranye itu. Iya, yang oranye itu yang ibu. Yang biasanya? Iya. Tapi Bapak khawatir nggak sih Pak beraktivitas Ya, di sekitar sini? Iya khawatir. Khawatir ya? Iya takut. Iya takutnya ya gangguan jalan gitu, gangguan jalan gitu. Iya. Terima kasih banyak Pak Rohim. Ya, sama-sama.
Inilah kondisi kabel yang sudah dibetulkan sementara dengan cara mengikatnya menggunakan tali. Pada pertengahan 2021 lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah melakukan sejumlah usaha penataan kabel yang semrawut di jalanan ibu kota ini. Ada 68 ruas jalan yang kabelnya dimasukkan dan ditanam ke dalam tanah. Kabel ini ditanam sedalam 1,5 meter. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan juga menjaga kualitas kabel agar lebih tahan lama. Namun hingga kini nyatanya masih banyak ditemukan adanya kabel semrawut di jalanan Jakarta dan membahayakan pejalan kaki maupun warga yang beraktivitas. Tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan lebih cepat untuk memaksimalkan penanganan kabel-kabel ini agar Jakarta semakin maju kotanya dan aman warganya. Dari Jakarta, Lis Pratiwi, Agus Taufik, Metro TV. Bagaimana solusi konkret dari permasalahan klasik semrawutnya kabel di ibu kota agar terhindar dari potensi terjadinya kebakaran yang membahayakan masyarakat? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Bapak Hari Nugroho. Selamat sore, Pak Hari. Kabel utilitas yang semrawut ini seringkali menyebabkan percikan api bahkan rembetan kebakaran. Mengapa sih ini seakan menjadi masalah pelik yang tidak pernah tuntas, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, sebetulnya kita tuh sudah membuat ya aturan jelas ya, mulai dari Perda 8 tahun 1999, bahkan sekarang kita baru revisi perdanya sudah masuk ke dalam Perda di DPRD. Kemudian kita juga sudah membuat Pergub 106 tahun 2019, yaitu kaitan dengan pedoman penyelenggaraan infrastruktur jaringan utilitas di DKI Jakarta. Nah, tentunya di sini memang kabel semrawut itu bukannya kabel PLN, itu adalah kabel fiber optik. Ya, kabel fiber optik di mana sebenarnya sudah kita larang selama puluhan tahun sebenarnya tidak boleh lagi namanya fiber optik itu ada di atas kabel udara. Nah, karena adanya gesekan kabel udara dengan kabel PLN sehingga kadang terjadilah kebakaran. Kan namanya panas ya, namanya panas matahari, jadi bungkus daripada fiber optik itu memang sudah ini, kena panas, kebakar, akhirnya dia beradu dengan kabel PLN jaringan tegangan rendah. Akhirnya sampai demikian itu yang seperti terjadi di layar televisi. Nah tentunya ini saya juga sudah tegas nih. Begitu kita sekarang kita sudah siapkan namanya SJUT. Jadi sarana jaringan jelas terpadu. Begitu nanti sudah SJUT terbangun dalam waktu 3-6 bulan, itu kabel udara tidak turun, kita akan potong-potong. Jadi memang sangat membahayakan itu. Jadi sering kadang orang lihat miris. Upaya apa Pak yang dilakukan Pak selain yang Anda sebutkan tadi? Katanya kan ada penanaman kabel di bawah tanah. Nah ini seperti apa yang sudah dilakukan gitu untuk tentunya mencegah bahaya dari kebakaran jika memang kabelnya masih semrawut seperti itu Pak Hari? Ya, kita sudah mulai dari 2019 ya, kita mulai dari di Jalan Cikini, kemudian Salim Bakramat, Kemang Raya, kemudian di Jalan Satrio, terus kemudian kita kemarin di Jalan Mampang, Tendean, Jalan Kebayoran Baru, Walter Mauni City, seluruhnya kita sudah siapkan namanya SJUT, jadi ducting di bawah, sehingga nanti kabel-kabel yang di atas itu kita turunkan. Jadi kita buat ducting atau semacam pipa-pipa, di mana yang fiber optik kita kumpulkan ke fiber optik, yang PLN tegangan rendah. Jadi nanti di atas itu semuanya akan rapi, nggak ada lagi namanya kabel ngeleweng-leweng, nggak ada. Jadi memang kita bertahap, karena kan sekaligus kita memperbaiki trotoar, sekaligus kita menurunkan kabel udara yang di atas ke bawah. Baik, Pak, sejauh ini datanya ada berapa jaringan kabel yang masih semrawut di Jakarta? Dan tadi prosesnya kira-kira akan selesai berapa lama, Pak? Nah, kalau kita bicara target, ini kalau kita lihat panjang jalan di Jakarta itu kan sekitar hampir 1.300 kilometer. Berarti kalau trotoar dikalikan 2.600. Nah, kalau kita bicara revitasi trotoar aja baru sekitar 20%. Jadi kalau saya targetkan sih ya,
itu sampai 4-5 tahun ke depan kabel udara itu yang menjuntai itu baru bisa masuk ke Baik, Telkomsel. masih 4-5 tahun ke depan, artinya sekarang masih 20%. Nah, lantas bagaimana Pak mekanismenya 20%. jika warga menemukan kabel yang semrawut, kemudian harus menghubungi kemana? Singkat saja Pak Hari. Ya, jadi boleh menghubungi ke Dinas Bina Marga ya melalui CRM, melalui Jaki atau melalui Twitter atau Facebook atau Instagram. Jadi tulis saja Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Itu langsung biasanya kalau yang kayak gitu-gitu langsung bergerak cepat karena kita sudah mempunyai namanya Satgasus ya, Satgas Satuan Tugas gerak Khusus cepat ya Pak ke Utilitas. lokasi bila ada warga menemukan kabel Ya, yang semrawut di nanti. sudut-sudut ibu kota. Terima Betul, kasih Kadis nanti Bina kita Marga DKI semrawut. Jakarta Bapak Hari Nugroho telah bergabung bersama kami di kesempatan Sisi Metropolitan kali ini.